Pagi, saudaraku yang Tuhan, kembali kita hari ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas satu tema, aku harus menumpang di rumahmu. Dan kemarin kita telah membahas bahwa kalimat hari ini itu sesuatu kesempatan yang Tuhan berikan. Artinya bahwa kita ini harus menggunakan kesempatan itu dengan baik karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi gunakanlah kesempatan yang baik untuk hari ini. Kemarin kita sampaikan itu. Dan pada hari ini kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Satu kalimat yang betul-betul dahsyat saya katakan. Yang Tuhan berkata, harus menumpang di rumahmu. Kata harus adalah keinginan Tuhan yang mutlak. Bukan karena dorongan orang lain atau keputusan daripada Sakyus, bukan. Tetapi keputusan Tuhan mutlak. Karena hati Tuhan rindu menumpang di rumah Sakyus. Artinya juga Tuhan berani menanggung segala resiko ketika dia mau menumpang di rumah daripada Sakyus. Apakah tidak ada rumah-rumah lain yang Tuhan bisa menumpang yang jauh lebih baik? Pasti ada. Tapi Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Itu keputusan mutlak yang Tuhan ambil dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini sudah sadari bahwa Tuhan punya keputusan mutlak dalam hidup kita. Keputusan yang kita harus responi dan kita harus mengerti dengan luar biasa. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku kasih Tuhan, ini yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu begitu mengambil keputusan untuk mengasihi kita, untuk memilih kita, itu Tuhan. Bukan kita, bukan keputusan daripada Sakyus, bukan keputusan dari orang banyak, tapi kalau Tuhan berkata, aku harus mampir, aku harus tinggal, aku harus menumpang di rumahmu, itu keputusan Tuhan yang perlu kita hargai dengan segenap hati kita. Sehingga dikatakan, dari kemarin saya katakan bahwa jangan keraskan hatimu kalau kita mendengar firman Tuhan. Perlu kita sadari bahwa itu kesempatan, itu keputusan Tuhan ada di pihak kita. Dan hari ini kita harus yakin bahwa Tuhan itu memilih saudara dan Tuhan di pihak kita. Itu tuh keputusan Tuhan. Kalau kita bandingkan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mau mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang mengambil keputusan? Apakah pemilik rumah ataukah Tuhan yang berdiri di depan pintu? Otomatis keputusan pertama itu di pihak Tuhan. Karena Tuhan harus berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Kalau engkau mendengar dan engkau membukakan, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan kamu, dan kamu bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita melihat seperti ini, bahwa di dalam hidup kita, ini ada kedaulatan Tuhan, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa, walaupun betul-betul berisiko. Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, Tuhan kata itu. Walaupun itu tebusannya adalah nyawanya sendiri. Resiko itu Tuhan tahu. Tapi pilihan yang Tuhan ambil itu didasari dengan kalimat harus diselesaikan. Harus digenapi supaya saudara dan saya terselamatkan.
Biarlah pagi ini kita ini membuka hati kita. Betul-betul membuka hati kita. Ada Tuhan yang sedang bergerak di dalam kehidupan saudara. Dan saudara hanya meresponi, melangkah dan membukakan pintu supaya dia tinggal di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila telinga kami mendengar ketukan pintu itu, karena kerinduan hatimu untuk menyelamatkan hidup kami, supaya kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.